Bro, dengerin sebentar ya. Gue tahu banget posisi lo sekarang. Rasanya kayak lagi berdiri di tengah kabut. Semua kelihatan samar, enggak jelas arahnya kemana. Di satu sisi, lo ngerasa dia berubah. Chat makin singkat, respon makin lama, kadang hilang tanpa kabar. Yang dulu hangat, sekarang terasa datar. Yang dulu nyambung, sekarang kayak ngomong sama tembok. Terus otak lo mulai muter sendiri. Fix dia udah nggak tertarik. Kayaknya gue cuma kegian doang. Dan jujur aja di fase ini kebanyakan cowok langsung nyerah. Munder pelen jaga harga diri. Pura-pura nggak peduli. Padahal belum tentu itu keputusan yang tepat. Karena faktanya situasi kayak gini sering banget disalah-argikan. Justru di momen-momen kayak gini, banyak cowok kehilangan kesempatan bukan karena ceweknya nggak suka, tapi karena salah baca sinyal. Yang kelihatan dingin belum tentu beneran dingin. Yang terlihat menjauh belum tentu benar-benar pergi. Coba kita lurusin pelan-pelan, bro. Ada satu hal yang jarang dibahas tapi sering banget kejadian. Ketika seorang cewek mulai punya perasaan yang cukup dalam, reaksinya enggak selalu mendekat. Kadang malas sebaliknya, dia jadi menarik diri. Kenapa? Karena perasaan itu bikin dia rentan dan enggak semua orang siap kelihatan rentan. Buat sebagian cewek, suka itu bukan hal yang ringan. Ada rasa takut di baliknya. Takut berharap terlalu tinggi, takut kelihatan butuh, takut jatuh terlalu dalam. Sementara L mungkin belum di titik yang sama. Jadi, otaknya masuk mode proteksi. Bukan karena nggak peduli, tapi karena justru peduli banget. Makanya perubahan sikap itu sering muncul. Dulu responsif, sekarang seperlunya. Dulu hangat, sekarang lebih kalem. Dulu sering mulai obrolan, sekarang nunggu. Dari luar kelihatan dingin, tapi di dalam bisa jadi ribut sendiri. Dan disinilah banyak cowok salah langkah. Cowok mikir, oke, dia nggak tertarik. Gue harus mundur. Padahal yang terjadi bisa jadi dia lagi berusaha nahan diri biar gak kelihatan terlalu berharap. Kalau lo perhatiin lebih dalam, ada tanda-tanda halus yang sering luput. Misalnya dia masih perhatiin lo diam-diam. L mungkin nggak sadar. Tapi kadang mata dia nyariin lo di ruangan. Atau di sosmed dia jadi penonton setia. Like muncul di jam-jam aneh. Story lama tiba-tiba ke-like. Itu bukan kebetulan. Orang nggak peduli nggak bakal konsisten kayak gitu. Terus ada hal kecil yang sering dianggap sepele. Dia ingat detail tentang lo. Hal-hal kecil yang bahkan lo sendiri lupa pernah cerita. Entah soal kebiasaan, cerita lama, atau hal random yang pernah lewat sekilas. Itu tanda pikirannya sering muter di sekitar lo karena otak cuma nyimpan hal yang dianggap penting. Lalu perhatikan juga lingkaran sekitarnya. Teman-temannya mulai bersikap aneh. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang tiba-tiba sok akrab, ada yang nyeletuk kalimat yang bikin lo mikir. Itu biasanya karena nama lo sering muncul di obrolan mereka. Cewek jarang cerita soal orang yang nggak berarti apa-apa. Ada juga fase tarik ulur yang bikin emosi naik turun. Hari ini dia ngechat duluan, ngobrolnya enak. Besoknya hilang. Lusa muncul lagi. Ini bukan drama murahan, ini konflik batin. Di satu sisi dia kangen, di sisi lain dia takut kelihatan terlalu butuh. Jadi dia maju satu langkah lalu mundur dua langkah buat nenangin diri sendiri. Dan yang paling sering disalahpahami, sikap gugup. Banyak cowok mikir dia dingin, padahal sebenarnya dia tegang. Tangannya gelisah mainin benda di sekitarnya. Pura-pura sibuk sama HP itu bukan cuek. Itu reaksi orang yang peduli tapi lagi nahan perasaan. Kadang dia juga ngetes bukan buat mainin L, tapi buat ngerasa aman. Dia pengen tahu kalau aku agak menjauh. Dia tetap stabil enggak? Kalau aku telat balas dia berubah enggak? Tes kecil itu cara dia ngukur kedewasaan emosional lo. Dan bagian paling penting dari semuanya kalau L ngerasa bingung itu justru tanda L. Orang yang nggak penting nggak bikin L mikir sejauh ini. Kebingungan itu muncul karena ada tarik-menarik emosi yang nyata. Di titik ini, yang paling penting bukan ngejar, bukan juga menghilang, tapi tenang. Hadir tanpa maksa. Konsisten tanpa menekan, tetap jadi diri lo tanpa drama.
tanpa tuntutan. Justru sikap itu yang bikin seseorang merasa aman untuk pelan-pelan buka diri. Intinya Dini, jangan cuma nilai dari permukaan. Jangan cuma lihat dinginnya. Coba baca pola, bukan reaksi sesaat. Karena seringkali yang terlihat menjauh justru sedang berjuang paling keras di dalam dirinya sendiri. Kalau pas baca ini lo kepikiran satu nama, satu wajah, satu situasi, berarti obrolan ini nyentuh titik yang tepat. Dan kalau lo pengen tahu langkah paling aman biar nggak salah gerak tanpa kelihatan ngejar tapi juga nggak kehilangan arah, itu bisa kita bahas lanjut. Oke, bro. Semoga bermanfaat. Semangat, bro. M.